Bab 1033, Seorang Penjudi. Dalam perjudian yang adil, seseorang pasti akan kehilangan modalnya di beberapa titik jika seseorang bertaruh terlalu lama, belum lagi ada beberapa perjudian yang benar-benar adil di dunia. Namun, Lu Zhou benar-benar membutuhkan esens obsidian saat ini. Sepertinya pemilik suara juga menyadari hal ini. Dia berbalik menghadap pohon yang menjulang tinggi dan berkata, "Karena kamu ingin bertaruh denganku, kamu setidaknya harus keluar dan menemuiku." Saya tidak suka sinar matahari. Suara itu seperti air. Sebuah jawaban muncul di benak Lu Zhou. Lan Xie, Master Menara dari Dewan Menara Putih. Bukan saja kamu tidak lemah, tetapi kamu juga tidak bodoh. Setelah jeda singkat, Lan Xie bertanya lagi, apakah kamu bersedia bertaruh denganku? Angin bertiup saat Lu Zhou menjawab, Ye Tianxin adalah muridku, apa menurutmu aku menggunakannya untuk taruhan? Lan Xie berkata, tidak perlu terlalu banyak berpikir, taruhan hanyalah bentuk hiburan. Saya tahu Anda telah mencari esens obsidian di mana-mana. Mereka sangat langka, tapi aku punya beberapa di Dewan Menara Putih. Jika itu membuatmu merasa lebih baik, aku bisa memberimu esens obsidian secara langsung sebagai ganti Ye Tianxin, tidak perlu bertaruh. Karena Anda adalah tuannya, saya pikir yang terbaik adalah meminta izin Anda. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk memberikan jawaban. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu inginkan dari Ye Tianxin? Berdasarkan kekuatan penciuman, Lan Xie sudah memiliki energi Great Void. Lalu, apa tujuannya menginginkan Ye Tianxin? Mungkin, Lan Xie tahu tentang Great Void Seed dan tidak lagi puas hanya dengan energi Great Void. Saya sangat mengaguminya. Dia memiliki semua kualitas bakat, jawab Lan Xie. Lu Zhou tidak tahu tujuannya. Dia berkata, kamu tidak menjawab pertanyaanku. Jangan khawatir, saya tidak memiliki niat jahat terhadapnya, kata Lan Xie dengan lemah. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan menilai apakah kamu memiliki niat jahat atau tidak. Karena dia adalah muridku, secara alami aku harus mengetahui tujuanmu. Lan Xie menjawab dengan sabar dan serius, jika saya memiliki niat jahat, apakah saya perlu datang kepada Anda? Lu Zhou mengangguk. Dengan kultivasi Lan Xie, dia bisa dengan mudah membawa Ye Tianxin pergi. Dengan ini, dia mengingatkan dirinya untuk berhati-hati terhadap orang-orang jahat seperti orang-orang dari Dewan Menara Hitam yang mencoba menabur perselisihan. Di permukaan, mereka tidak berani menyerangnya, tetapi itu tidak berarti mereka tidak berani bertindak dalam kegelapan. Akhirnya, dia berkata dengan lemah, 80 esens obsidian. Keheningan turun di hutan. Bahkan Dewan Menara Putih harus mempertimbangkan dengan hati-hati untuk memberikan 80 esensi obsidian, bahkan Lan Xie akan ragu. Setelah hening sejenak, Lan Xie berkata, ketamakan adalah salah satu karakteristik manusia. Ye Tianxin sepadan dengan harga ini. Aku setuju untuk memberimu 80 esens obsidian kalau begitu. Lu Zhou menginginkan 80 esens obsidian karena dia sudah memiliki 26 esens obsidian, 10 diantaranya masih bersama Raja Chen dari Wu. Akan sulit baginya untuk menemukan kesempatan untuk mendapatkan 100 esensi obsidian. Lan Xie berkata, taruhan telah ditetapkan, sampai jumpa dalam 5 hari. Tunggu, Lu Zhou memanggil. Saya paling tidak suka orang-orang menarik kembali kata-kata mereka, kata Lan Xie. Lu Zhou berkata, aku akan memberimu nasihat. Tolong bicara. Dari pengalaman saya selama bertahun-tahun, mereka yang yakin akan memenangkan perjudian biasanya tidak berakhir dengan baik. Beberapa bahkan akhirnya kehilangan keluarga mereka, kata Lu Zhou. Lan Xie tertawa. Tawanya merdu dan menyenangkan di telinga seperti perihutan. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah kamu tidak jatuh ke dalam perangkap? Setelah itu, tidak ada lagi balasan dari Lan Xie. Lu Zhou merasakan fluktuasi primal qi yang samar, minatnya terusik. Dia melintas ke depan dan tiba di bawah pohon yang menjulang tinggi. Yang tersisa di batang pohon hanyalah primal qi yang tertinggal. Dia diam-diam melantunkan mantra untuk kekuatan penciuman. Kemudian, dia mengikuti energi dan bergerak menuju pegunungan. Setelah melepaskan teknik agung beberapa kali, dia masih tidak bisa mengejar Lan Xie. Pada akhirnya, dia mendarat di puncak gunung dan mengamati tanah di depannya. Dia berdiri tak bergerak seperti patung saat dia melihat sekeliling. Aroma itu tiba-tiba menghilang di tempat ini. Lu Zhou bingung. Metode apa yang digunakan Lan Xie untuk menyembunyikan aromanya dan menghindari kekuatan-kekuatan penulisan surgawi. Setelah itu, dia melafalkan mantra untuk kekuatan pendengaran. Dia memperluas jangkauan pendengarannya untuk mencakup radius 10 mil. Kecuali suara burung, binatang buas, air terjun, dan sungai di hutan,
dia tidak mendengar Lan Xie sama sekali. Dia sedikit mengernyit. Apakah dia menghilang ke udara tipis? Entah Lan Xie sangat berhati-hati dan menyembunyikan aromanya atau dia benar-benar menghilang ke udara. Setelah beberapa saat, Lu Zhou terbang ke langit dengan tanah luas di bawah kakinya. Tidak ada jejak yang tersisa darinya kecuali aroma samar yang tertinggal darinya. Dia tidak terus mencari Lan Xie dan kembali ke desa kecil sebagai gantinya. Di penginapan di desa kecil. Ketika Lu Zhou kembali, Yu Zhenghai, Shen Xi, dan Zhao Hongfu sedang menunggunya dengan hormat. Zhao Hongfu berkata, untuk membuat lorong rahasia, kita harus mengukir prasasti di tempat tujuan. Saat ini, kami hanya dapat membuka bagian ke domain Lotus Merah. Kita harus meminta seseorang untuk mengukir prasasti di wilayah teratai emas sebelum kita bisa membuka jalan di sana. Yu Zhenghai berkata, saya khawatir itu tidak mungkin. Tak seorang pun di wilayah teratai emas dapat mengukir prasasti untuk bagian rahasia, hanya kamu yang bisa. Tidak ada yang tahu bagaimana melakukannya. Zhao Hongfu bertanya dengan bingung. Betul sekali. Saat ini, Anda adalah satu-satunya rune master di domain teratai merah dan domain teratai emas, kata Yu Zhenghai. Hanya aku. Zhao Hongfu terdengar sedikit tidak percaya diri. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Akademi Runes, wajar saja jika orang-orang yang berinteraksi dengannya mahir dalam rune. Apakah itu guru atau siswa, mereka semua tahu rune. Bagaimana dia bisa terbiasa menjadi satu-satunya rune master di dua domain? Lebih percaya diri. Semua orang di Evil Sky Pavilion memiliki kekuatannya masing-masing, kata Shen Xi sambil tersenyum. Baiklah, kurasa aku agak langka di kedua domain. Jika itu masalahnya, saya hanya bisa menyeberangi samudera tak berujung dan terbang kembali ke wilayah teratai emas, kata Zhao Hongfu. Itu tidak perlu, Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kita bisa meminjam bagian rahasia dari Dewan Menara Hitam terlebih dahulu. Zhao Hongfu, Shen Xi dan Yu Zhenghai mengangguk. Kalian semua boleh pergi. Dipahami. Setelah ketiganya pergi, Lu Zhou menggunakan kekuatan penglihatan untuk mengamati Ye Tianxin. Setelah melihat dia aman dan sehat, fokus pada kultivasinya, dia mengarahkan kekuatan untuk mengamati Yu Sangrong. Yu Sangrong telah kembali ke Evil Sky Pavilion dan juga aman. Setelah itu, dia memotong kekuatan penglihatan dan mengaktifkan keramik berlapis ungu untuk berkultivasi. Sementara itu, di tempat terpencil di Xuanzeng Tanah Su tempat Dewan Menara Hitam berada. Tuan Duan, kami telah melukai Shen Xi. Kami juga menempatkan mata-mata yang menyamar sebagai orang biasa di desa kecil. Berdasarkan kemarahan iblis tua Lu, dia seharusnya datang ke Dewan Menara Hitam untuk mencari masalah segera. Duan Xihua bertanya, apakah kamu begitu yakin setan tua Lu akan datang? Orang itu ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata dengan sedikit percaya diri, kemungkinan besar dia akan datang. Orang-orang kami telah menyelidikinya. Ketika dia berada di wilayah Lotus Merah, dia tidak pernah gagal untuk membalas dendam dari orang-orang yang menyinggung perasaannya. Dia berpikiran sempit dan memiliki temperamen buruk. Ada banyak orang di domain Lotus Merah yang memanggilnya Old Demon Lu juga. Reputasinya di domain teratai merah bahkan lebih dilebih-lebihkan dibandingkan dengan domain teratai emas. Orang-orang di domain Lotus Emas memanggilnya Old Demon Ji sebagai gantinya. Namun, belakangan ini, reputasinya telah meningkat pesat. Ini agak aneh, kontras antara masa lalu dan masa kini terlalu besar. Bab 1034, Esensi Obsidian. Aneh. Duan Xihua bertanya, bingung. Bawahan itu kemudian melanjutkan untuk menggambarkan perubahan besar dalam Old Demon Ji dari domain Lotus Emas. Memang, ada banyak perubahan. Bahkan jika Lu Zhou tampaknya berada di pihak yang adil sekarang, di mata Duan Xihua, itu tidak berarti Lu Zhou masih orang yang jahat. Misalnya, Lu Zhou menduduki ibu kota surgawi dan menempatkan muridnya sebagai penanggung jawab. Tidak peduli dari sudut mana dia melihatnya, sepertinya Lu Zhou hanya berusaha mempertahankan kekuatan dan kendalinya. Ada masalah, semakin Duan Xihua memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Tuanku, apa maksudmu? Belenggu domain teratai emas adalah 8 daun. Bagaimana dia membentuk avatar 1000 alam berputar dan mengaktifkan 12 bagan kelahiran hanya dalam beberapa tahun? Ini tidak mungkin, kata Duan Xihua. Memang, Duan Xihua terus berkata, oleh karena itu, sepertinya setan tua Lu selalu memiliki setidaknya 10 atau 12 bagan kelahiran. Dia menyembunyikan kekuatannya di wilayah Lotus Emas untuk menipu yang lemah. Sekarang dia lelah bermain dengan yang lemah, dia datang untuk yang kuat. Kau bijaksana, tuanku. Tidak cukup hanya melukai Shen Xi.
Anda harus lebih kejam. Jika setan tua Lu tidak datang besok, pergilah ke wilayah teratai emas untuk mencari murid-muridnya. Sangat mudah untuk menghindari pisau yang terbuka, tetapi tidak mungkin untuk menjaga dari pisau yang tersembunyi sepanjang waktu tidak peduli seberapa kuat dia. Saya tidak akan melawannya secara langsung, kata Duan Xihua. Dipahami. Pagi selanjutnya, matahari bersinar melalui kabut pagi menandakan datangnya hari baru. Lu Zhou membuka matanya dan mengukur kekuatan mistik tertingginya, dia agak puas dengan itu. Efek dari keramik berglasir ungu sangat bagus, saya bertanya-tanya betapa menakjubkannya setelah ditingkatkan ke tingkat fusi. Lu Zhou tidak sabar untuk mengupgrade keramik berlapis ungu miliknya, tapi dia tahu dia bisa cemas. Dia masih membutuhkan esensi obsidian yang cukup banyak. Selama dia memenangkan taruhannya dengan Lan Xie dan mendapatkan 80 esens obsidian, dia sudah cukup. Tuan, pengadilan kerajaan telah mengirim 10 esensi obsidian. Masuk. Yu Zhenghai mendorong pintu terbuka dan masuk sebelum dia dengan hormat mempersembahkan esens obsidian. Lu Zhou mengangguk. Baik sekali. Raja Chen dari Wu menepati janjinya. Bagaimana dia berani menarik kembali kata-katanya? Yu Zhenghai berkata sambil tersenyum. Di mana Sensi? Dia pergi ke aliansi gelap dan terang untuk mendapatkan sisanya. Seharusnya tidak ada masalah, jawab Yu Zhenghai. Dipahami. Lu Zhou berkata, juga, Zhao Hongfu baru saja membentuk avatar berputar 1000 alam, pengalaman tempurnya sangat lemah. Awasi dia. Dimengerti, kata Yu Zhenghai sebelum dia pergi. 1 hari lagi berlalu. Lu Zhou terus tinggal di desa kecil, tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Aliansi gelap dan terang memberikan barang-barang yang dijanjikan kepada Sensi. Semuanya berjalan tanpa hambatan. Di paviliun langit jahat di domain teratai emas. Saat itu malam hari, bulan cerah, dan bintang-bintang sedikit. Kakak kedua, kamu baru saja kembali ke Evil Sky Pavilion. Kenapa kamu di sini sendirian? Zhao Yue datang ke belakang gunung dan menemukan Yu Sangrong berdiri di belakang gunung, menghadap ke kaki gunung Golden Court. Yu Sangrong menghadapi cahaya bulan dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, aku hanya sedikit sedih tentang berlalunya musim semi dan musim gugur. Zhao Yue juga menghela nafas dan berdiri di sampingnya. Saya setuju. Kakak kelima, aku ingat kamu juga memotong terataimu, kan? Yu Sangrong bertanya. Itu semua karena aku tergerak oleh 9 daun kakak senior keempat. Sebenarnya, tidak terlalu mengganggu saya jika kultivasi saya meningkat atau tidak. Oleh karena itu, kakak senior kedua, kamu harus menjaga hati kehidupan untuk dirimu sendiri, jawab Zhao Yue sambil tersenyum. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata, termasuk hati kehidupan yang saya serap di domain teratai hitam, saya sudah menyerap 7. Jika saya menggunakannya lagi, saya khawatir itu akan sia-sia. Meskipun kami berdua tidak memiliki istana kelahiran, kami masih dapat memperoleh kekuatan hati kehidupan. Anda hanya perlu mengikuti instruksi saya dengan ketat. Petik 2. Zhao Yue mengangguk dan berkata, aku akan mencobanya. Suara mendesing. Pada saat ini, gelombang energi yang hebat muncul di pegunungan yang jauh. Yu Sangrong dan Zhao Yue berbalik untuk melihat bersamaan. Tak lama kemudian, seseorang muncul di luar penghalang Evil Sky Pavilion. Itu tidak lain adalah Guardian baru, Li Xiaomo. Li Xiaomo berkata, Tuan kedua, Nona kelima, saya akan pergi dan melihatnya. Ini kemungkinan adalah binatang bagan kelahiran. Petik 2. Hati-hati, kata Yu Sangrong. Sekitar 15 menit kemudian, puncak gunung meluncur ke samping. Cahaya dari segel energi bermekaran di langit. Tak lama kemudian, astrolabe hitam yang menarik perhatian muncul di langit. Zhao Yue berkata dengan cemas, sepertinya serius. Saudari kelima, aku akan melihatnya, kata Yu Sangrong. Tapi, kamu hanya punya 10 daun. Yu Sangrong berbalik untuk menatapnya dan tersenyum tipis. Dengan ketukan kakinya, dia melesat ke langit dan terbang menuju pertempuran. Yu Sangrong mempertahankan ketinggian rendah. Ketika dia hampir mendekati pertempuran, dia melihat avatar 1000 alam berputar diterangi oleh bulan yang cerah. Ledakan. Sebuah astrolabe hitam menghalangi pancaran cahaya hitam. Penjaga Li, panggil Yu Sangrong. Tuan kedua, lari. Bang, bang, bang. Segel energi bertabrakan saat Li Xiaomo menarik avatarnya dan terbang ke sisi Yu Sangrong. Dia mendengus dan meludahkan seteguk darah. Dia berkata dengan susah payah, lawannya sangat kuat, dia memiliki 5 bagan kelahiran. Yu Sangrong melintas dan bergerak untuk berdiri di depan Li Xiaomo. Dia melihat ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku namamu.
Aku tidak akan membunuh seseorang tanpa mengetahui nama mereka. Li Xiaomo. Petik 2, petik 2. Bagaimana seorang pembudidaya 10 daun bisa begitu sok? Ini akan menjadi pemikiran Li Xiaomo jika dia tidak diperingatkan oleh Shen Si dan Pan Zong. Sebuah suara terdengar di kegelapan. Aku di sini hanya untuk membunuh murid setan Tualu. Pikirkan urusanmu sendiri, Li Xiaomo. Li Xiaomo terkejut. Kau tahu namaku. Kultivator dalam kegelapan tahu bahwa dia salah bicara dan segera berkata, tersesat. Li Xiaomo berkata, Tuan kedua, jangan ganggu dia. Kemudian, dia berkata kepada kultivator, jika Anda punya nyali, datanglah ke Evil Sky Pavilion. Pavilion Langit Jahat sudah memiliki lorong rahasia. Master Pavilion bisa datang kapanpun dia mau. Apakah kamu berani? Yu Sangrong dan Li Xiaomo samar-samar bisa melihat bayangan hitam itu mundur sedikit. Ini berarti gertakan Li Xiaomo berhasil. Yu Sangrong tersenyum acuh tak acuh. Seorang pembudidaya 5 bagan belaka tidak layak bagi tuanku untuk bergerak. Petik 2, petik 2. Yu Sangrong bergegas. Kultivator berkata dengan jelas, kamu pikir aku akan tertipu oleh tipuanmu. Setan Tualu sekarang berada di domain Lotus Hitam. Aku khawatir dia tidak punya waktu untuk kembali untuk melindungimu. Astaga, Yu Sangrong menghunus pedang panjang umur. Dia memegang pedangnya dan maju di udara. Kultivator tidak menyerang. Sebaliknya, tiba-tiba berbalik dan berlari. Tuan kedua, jangan mengejarnya. Li Xiaomo berteriak. Namun demikian, Yu Sangrong tidak mengindahkan nasihat Li Xiaomo. Tatapannya terkunci pada sosok hitam, tidak membiarkan faktor eksternal memengaruhinya. Kedua lawannya sangat cepat. Mereka menembak melewati gunung, kota, dan sungai. Yu Sangrong dapat menyerap hati kehidupan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan bagan kelahiran. Setiap kali dia mendekati lawannya, lawannya akan menggunakan kekuatan bagan kelahiran untuk memperlebar jarak di antara mereka. Jelas lawannya memiliki kekuatan bagan kelahiran tipe kecepatan. Bulan yang cerah tergantung di langit, menyinari pegunungan parit surgawi. Berdengung, sosok hitam itu akhirnya berhenti di atas parit surgawi. Dia berbalik untuk melihat Yu Sangrong yang mengejarnya dengan kaget. Apakah ini masih kecepatan wawasan 100 kesengsaraan? Melihat lawannya berhenti bergerak, Yu Sangrong berhenti 30 meter jauhnya. Kenapa kamu tidak lari? Aku sudah sampai di tempat tujuanku, kata sosok hitam itu. Saya tahu bahwa Anda dengan sengaja memikat saya ke parit surgawi. Yah, saya harus mengatakan tempat ini adalah tempat pemakaman yang baik untuk Anda, kata Yu Sangrong. Sosok hitam. Petik 2, petik 2. Aneh. Tuannya aneh, muridnya juga aneh. Sosok hitam itu berkata, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda perbedaan antara wawasan 100 kesengsaraan dan 1000 alam berputar. Bab 1035, tidak bisa mengganti perbedaan. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Sosok hitam mengendalikan astrolabe hitam. Astrolabe adalah perbedaan terbesar antara avatar wawasan 100 kesengsaraan dan avatar berputar 1000 alam. Piringan bagan kelahiran di astrolabe bersinar cemerlang seperti cahaya sisa bulan. Sinar cahaya dari kekuatan bagan kelahiran melesat ke arah Yu Sangrong. Astaga, Yu Sangrong melintas dan maju. Dia melemparkan Return and Enter Three Soul, menghindari sinar cahaya dan memanifestasikan pedang energi. Ekspresinya tetap tenang saat dia mengacungkan pedang panjang umur dengan anggun. Pedang panjang umur bergerak seperti angin di tangan Yu Sangrong. Sosok hitam itu tiba-tiba merasa bahwa lawannya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Fakta bahwa lawannya berhasil mengejarnya sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa lawannya tidak sesederhana seorang pembudidaya daun 10. Dia sudah berhati-hati, tetapi dia masih merasa terkejut ketika dia melihat pedang energi dan kecepatan Yu Sangrong. Dorong, tebas, angkat, blokir, serang, gerakan selesai dalam 1 detik. Sosok hitam itu tidak punya pilihan selain memegang astrolab sebaliknya untuk membela diri. Bang, 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 bang. Setiap kali pedang jatuh di astrolabe seperti badai dahsyat, suara gemuruh akan berdering di udara. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Ini adalah filosofi yang selalu dipegang Yu Sangrong sejak dia mengolah jalur pedang. Energi sisa dari serangan pedang menghantam gunung, menyebabkan batu berjatuhan. Bagaimana dia begitu cepat? Sosok hitam itu semakin terkejut. Tusuk, arahkan, tebas, maju, serang. Kecepatan Yu Sangrong meningkat lagi. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi ahli Tousan Realm Swirling sendirian sehingga dia serius dan berhati-hati saat menyerang dengan teknik pedangnya.
Kecepatan Yu Sangrong sangat cepat sehingga menyebabkan pedangnya bersenandung. Sosok hitam itu terpaksa mundur sekali lagi. Dia bergegas menuju utara parit. Energi tersumpah emas segera turun ke parit. Cahayanya sangat menyilaukan seperti matahari. Ketika para pembudidaya di Provinsi Liang Domain teratai emas merasakan gelombang energi, mereka naik ke langit untuk melihatnya. Salju yang turun sepanjang tahun tidak mencair saat cahaya keemasan terus bersinar. Tebas, pukul, geser, tusuk, pukul. Kecepatan pedang Yu Sangrong tidak bisa lagi dilihat dengan mata telanjang. Kultivator hitam hanya bisa mengandalkan insting dan pengalamannya untuk menghindar. Semakin lama dia membela diri, semakin dia takut. Bang, 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 berderak. Astrolabe hitam mulai penyok. Untuk dapat menekuk astrolabe menunjukkan bahwa kekuatan ofensif Yu Sangrong sangat kuat. Astrolabe terus berderit. Sosok hitam itu terkejut sampai ke intinya. Dia melintas ke belakang dengan cepat dan berkata dengan gigi terkatup, "Aku tidak percaya kamu bisa mengikutiku." Sosok hitam itu melintas 3 kali berturut-turut sebelum dia berhenti. Bang, 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 bang. Di luar dugaan sosok hitam itu, Yu Sangrong juga akan berkedip 3 kali berturut-turut, mempertahankan kecepatan yang sama dengannya. Selain itu, kecepatan pedang Yu Sangrong bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Teknik pedang Guiyuan. Pedang energi muncul ke segala arah. Ratusan ribu pedang energi yang tampak seperti paku emas melayang di udara. Setelah melihat ini, sosok hitam itu akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak, "Sungguh metode bertarung yang kuno. Anda sama sekali tidak mengerti 1000 alam berputar. Tidak ada gunanya jika Anda hanya memiliki kecepatan dan kekuatan." Ledakan. Dengan sosok hitam di tengah, avatar Thousand Realm Swirling naik ke langit. Kekuatannya yang besar dan menghancurkan bumi membuat Yu Sangrong terbang. Ekspresi sedikit terkejut muncul di wajah Yu Sangrong. Dia berhenti mengacungkan pedangnya dan meletakkannya secara horizontal di depan tubuhnya. Dia membalik beberapa kali di langit sebelum dia menstabilkan pijakannya. Pedang energi yang dia wujudkan di langit semuanya dihancurkan oleh avatar Thousand Realm Swirling. Salju terus turun di parit surgawi. Sekarang sosok hitam itu berhasil melepaskan diri dari penindasan teknik pedang Yu Sangrong. Dia menyerbu. Giliranku. Satu demi satu, energi tinju ditembakkan. Yu Sangrong tersenyum acuh tak acuh. Jika ini adalah sejauh mana kekuatanmu, aku khawatir itu tidak cukup. Bang! Setelah tinju energi mengenai pedang Yu Sangrong, kedua lawan langsung terdorong ribuan meter ke belakang. Pedang panjang umur berbunyi, suara bergema di parit surgawi. Avatar Thousand Realm Swirling berdiri di belakang sosok hitam seperti iblis. Itu memancarkan cahaya redup yang meningkatkan kekuatan dan pertahanannya. Terlepas dari mati rasa di lengannya, Yu Sangrong berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah mengatakan itu tidak cukup." Pada saat ini, avatar wawasan 100 kesengsaraan emas tiba-tiba muncul di belakang avatar berputar 1000 alam, melepaskan puluhan ribu pedang energi. Setiap pedang energi panjangnya ribuan meter saat ditembakkan ke arah tubuh avatar Thousand Realm Swirling. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok hitam itu terkejut. Apa ini? Sosok hitam itu belum pernah melihat avatar yang memiliki mobilitas sebelumnya. Dengan daun emas, pedang energi yang kuat, dan avatar bergerak, sosok hitam seperti avatar patung tidak lain adalah target besar. Terlepas dari betapa sulitnya itu, tetap saja tidak nyaman harus menanggung serangan gencar. Astrolabe berderit, dan kekuatannya seperti sungai mistik dalam kehampaan. Sosok hitam itu berteriak dengan sedih di bawah serangan pedang energi. Udaranya tidak terawat, dan matanya merah. Dia menahan rasa sakit dari serangan yang diderita avatarnya saat dia menyalurkan kekuatan bagan kelahiran ke tinjunya. Ledakan. Kekuatan tinjunya seperti meteorit, meninggalkan riak di langit. Suara gemuruh segera terdengar di udara, bergema di 9 langit. Sementara itu, para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran tidak berani mendekat meski penasaran setelah mereka merasakan energi yang dahsyat dan besar. Siapa yang bertarung di parit surgawi? Ini sangat kuat. Lihatlah cahaya keemasan. Itu pasti seorang ahli dari domain teratai emas. Petik 2. Sudah lama sejak kita melihat kekuatan seperti itu. Apakah itu benar-benar avatar wawasan 100 kesengsaraan? Hampir tidak ada yang percaya bahwa avatar wawasan 100 kesengsaraan dapat melepaskan pedang energi yang begitu menakutkan. Karena lawan lainnya adalah seorang pembudidaya teratai hitam, di bawah langit malam, sulit untuk melihat avatar hitamnya dengan jelas. Hanya jika mereka cukup dekat, mereka akan dapat melihat teratai hitam. Bang! Pedang panjang umur bergetar dan memantul kembali, mengenai dada Yu Sangrong.
Dia mengeluarkan erangan teredam dan jatuh ke arah parit surgawi. Karena avatar emasnya terlalu jauh darinya, avatar itu menghilang ke udara. Setelah melihat ini, sosok hitam itu tertawa gila. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak dapat menebus perbedaan antara wawasan 100 kesengsaraan dan 1000 alam berputar. Sosok hitam itu terbang kembali ke tengah avatarnya, dan astrolabnya juga kembali ke posisinya. Pada saat ini, teratai hitam mulai berputar, 36 segitiga di istana kelahiran bersinar pada saat yang sama. Dengan ini, tinju energi mulai menyala lagi. Yu Sangrong, yang masih jatuh, sedikit mengernyit. Apakah benar-benar mustahil bagi avatar wawasan 100 kesengsaraan untuk mengalahkan avatar berputar 1000 alam? Ki darahnya yang melonjak membuatnya kesal. Pedang iblis yang dulu perkasa dirugikan hanya karena perbedaan alam. Pada saat ini, sosok hitam itu melihat ke bawah ke jurang tak berdasar dan berkata, itu pintu masuk ke gua mistik air hitam. Sepertinya itu akan menjadi tempat Anda mati. Anda tidak memiliki bagan kelahiran, bagaimana kamu akan bertahan melawan tinju fatalku? Astaga, sosok hitam itu menukik ke bawah, dua tinju energinya menembak ke arah Yu Sangrong yang sekarang berdiri di dekat parit surgawi. Kedua tinju ditembak jatuh seperti peluru, meninggalkan energi hitam di belakangnya. Ekspresi Yu Sangrong serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan pembudidaya 5 bagan. Yu Sangrong berdiri tak bergerak saat dia melihat ke langit dengan ekspresi tegas di wajahnya. Avatar. Yu Sangrong bergabung dengan avatar wawasan 100 kesengsaraan emasnya. Setelah melihat ini, sosok hitam itu mencibir. Besar, aku akan mengirimmu dan avatarmu ke kuburanmu. Yu Sangrong mengangkat tangannya ke langit, avatarnya mencerminkan tindakannya. Pada saat yang sama, 10 daun emas seterang matahari terbang ke atas, berputar di sekitar tangannya. Mari kita lihat apakah avatar wawasan 100 kesengsaraan dapat mengalahkan avatar 1000 alam berputar, kata sosok hitam itu dengan nada menghina saat tinjunya mendarat. Gelombang energi horizontal berdesir keras ketika kedua kekuatan bertabrakan, membelah gunung menjadi dua. Ledakan, avatar emas dengan 10 daun memblokir kedua tinjunya. Kedua lawan jatuh ke jurang. Yu Sangrong agak akrab dengan jurang maut. Pertama kali dia turun ke jurang adalah untuk menyelamatkan Yu Zhenghai. Sekarang, itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mati. Tinju sosok hitam itu terus menekan avatar emas itu ke dalam jurang. Yu Sangrong terus jatuh dan jatuh. Bab 1036, dia ditakdirkan menjadi luar biasa. Di bawah penindasan pembudidaya 1000 alam berputar, Yu Sangrong dan lawannya jatuh untuk waktu yang lama di jurang yang gelap seperti meteor. Kebuntuan dalam kekuatan membuat keduanya tidak bisa lengah sedikit pun. Mereka tidak berhenti berjuang dan menyerang. Kamu benar-benar memblokir tinju Luo surgawiku. Terkejut melintas di mata sosok hitam itu. Avatar Tousan Realm Swirling-nya ada di belakangnya, menekan Yu Sangrong yang mengangkat langit dengan tangannya. Yu Sangrong berkata, kamu tidak punya langkah lain. Bukankah itu sama untukmu? Tidak. Mata Yu Sangrong bersinar dengan percaya diri. Saat mereka terus jatuh, mereka mulai merasakan kekuatan isap dari bawah. Pada saat ini, Yu Sangrong tiba-tiba melepaskan diri dari penindasan tinju Luo surgawi. Mencoba melarikan diri, itu sia-sia. Sosok hitam dan avatar Tousan Realm Swirling terjun. Tinju Luo surgawi tampaknya tumbuh dalam intensitas saat dia mengikuti di belakang Yu Sangrong. Pada saat ini, Yu Sangrong menarik avatarnya dan mempercepat kecepatan jatuhnya. Suara angin menderu terdengar di telinganya, dan dia tidak bisa melihat apapun di bawah. Dia tidak tahu berapa lama kejatuhan itu berlangsung. Ketika kekuatan hisapnya paling kuat, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas. Kemudian, dia mengangkat pedang panjang umur dengan kedua tangannya. Pedang ini berada di tingkat banjir dan telah sepenuhnya terikat denganku. Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengan itu, Yu Sangrong mengangkat pedang panjang umurnya dan mengarahkannya ke sosok hitam yang sedang menyelam dengan kecepatan tinggi. Ekspresinya tenang seolah-olah menantang pembudidaya hitam untuk berbenturan dengannya secara langsung. Kekuatan menyelamnya terlalu besar. Jika mereka bertabrakan, keduanya kemungkinan akan menderita luka berat. Sosok hitam itu menatap Yu Sangrong dengan kesal. Tepat saat dia hendak memukul pedang, dia membalikkan tubuhnya ke samping. Perbedaan 1 mm seperti ribuan mil. Sisi ini jatuh dari sisi Yu Sangrong. Yang berani akan menang ketika mereka bertemu di jalan yang sempit. Kamu tidak layak. Yu Sangrong mengambil kesempatan itu ketika sosok hitam itu jatuh ke samping dan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Bang! Pedang energi ditembakkan dan mengenai tubuh avatar Tousan Realm Swirling.
Bang! Gelombang energi berdesir segera. Sosok hitam itu mendengus. Namun, baru pada saat inilah dia menemukan kekuatan hisap yang keras dari bawahnya. Dia buru-buru berbalik dan memanifestasikan astrolabe dan kekuatan grafik kelahirannya. Bang! 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 Kedua lawan saling menjatuhkan. Astaga! Angin kencang mulai bergerak dan tiba-tiba, ruang terbuka. Kedua belah pihak dijatuhkan oleh kekuatan pihak lain. Di bawah cahaya avatar emas, kedua lawan bisa melihat gelombang air hitam di bawah mereka. Kita sudah berada di gua mistik air hitam. Sosok hitam itu terkejut. Yu Sangrong maju dan mengacungkan pedangnya. Kedua lawan sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit. Segel energi bertabrakan di langit, satu sisi jelas lebih dominan daripada yang lain. Penampilan Yu Sangrong telah lama menumbangkan pemahaman kultivasi sosok hitam itu. Tidak mungkin bagi seorang pembudidaya 10 daun untuk menahan pukulan dari ahli berputar 1000 alam. Bagaimana lawannya melakukannya? Gangguan tenang. Langkah Yu Sangrong menenangkan angin kencang dengan segera, dan dia mengubah air hitam menjadi pedangnya. Air melonjak menuju avatar Thousand Realm Swirling seperti tsunami. Pembudidaya teratai hitam berputar dan dengan cepat menarik avatarnya. Astrolabenya muncul di tangannya untuk memblokir serangan dari segala arah, mengirim pedang energi terbang. Kembali dan masuki 3 jiwa. Yu Sangrong sepertinya tidak tahu kelelahan saat dia terus maju dan menyerang. Sosok hitam itu hampir menghabiskan semua kekuatan bagan kelahirannya pada saat ini. Dia juga bisa merasakan semakin sulit untuk berurusan dengan Yu Sangrong. Gerakan Yu Sangrong sangat mematikan dan tepat. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Sosok hitam itu akhirnya memutuskan untuk menyerah dalam bertahan. Dia tidak lagi mundur dan bergegas keluar untuk menemui Yu Sangrong. Bang! Pedang panjang umur menusuk energi pelindung sosok hitam itu, dan pada saat yang sama, tinju hitam tiba di depan Yu Sangrong. Ledakan. Pedang panjang umur menembus energi pelindung lawannya. Pada saat yang sama, sosok hitam itu berputar dan mengayunkan tinjunya dengan sekuat tenaga ke arah Yu Sangrong. Pedang panjang umur Yu Sangrong berhasil melukai tubuh sosok hitam itu. Namun, dia juga terluka oleh lawannya. Guyuran. Visi kedua lawan menghilang segera ketika mereka jatuh ke dalam air hitam. Sosok hitam itu tahu dia tidak bisa terus seperti ini. Jika dia tersesat di air, hanya kematian yang menunggunya. Bahkan jika dia adalah seorang pembudidaya berputar 1000 alam yang perkasa, kurangnya penglihatan dan kehilangan arah masih bisa mematikan. Ledakan. Yu Sangrong menciptakan gelombang mengerikan dan muncul dari permukaan air. Pada saat yang sama, kultivar teratai hitam terbang keluar dari air juga. Kedua lawan saling berhadapan dari jauh. Pembudidaya teratai hitam terengah-engah dan berkata dengan gigi terkatup, "Kamu terluka." Yu Sangrong tersenyum acuh tak acuh. "Ini bukan masalah besar bagi saya. Apakah kamu tidak takut air hitam itu beracun?" Pada titik ini, Yu Sangrong tidak lagi cemas. Dia berkata, "Katakan, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Kamu ingin tahu, mengapa kamu tidak pergi ke neraka dan bertanya kepada Raja Neraka?" Kata sosok hitam itu dengan dingin. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya. "Bahkan sekarang, kamu masih berpikir bahwa kamu bisa membunuhku?" "Tentu saja," kata pembudidaya teratai hitam, "hal terpenting bagi seorang pembudidaya adalah kepercayaan diri." Yu Sangrong setuju dengan kata-kata sosok hitam itu. "Saya mengagumi kepercayaan diri Anda. Sayangnya salah tempat. Kamu bukan pembudidaya daun 10, pembudidaya teratai hitam akhirnya menyuarakan kecurigaannya. "Saya?" jawab Yu Sangrong jujur, "jika saya adalah pembudidaya berputar 1000 alam, Anda pasti sudah lama mati." Mata pembudidaya teratai hitam melebar saat dia menelan ludah. Dia tahu Yu Sangrong mengatakan yang sebenarnya. Avatar adalah salah satu dari sedikit hal yang sulit disembunyikan dan disamarkan. Avatar lawannya benar-benar avatar wawasan 100 kesengsaraan. Dia merasa sulit untuk menerima, bagaimana mungkin seorang pembudidaya wawasan 100 kesengsaraan bertarung dengannya, seorang pembudidaya berputar 1000 alam. "Siapa namamu?" Yu Sangrong bertanya sebelum dia berkata, "Saya tidak membunuh mereka yang tidak memiliki nama." "Su Heng?" Sosok hitam itu menjawab, "Aku juga tidak membunuh mereka yang tidak memiliki nama." "Siapa namamu?" Yu Sangrong menjawab, "Yu Sangrong." Su Heng terkekeh dan mengangguk. "Jadi itu benar-benar kamu. Bagus. Baik sekali. Karena kamu mengenalku, kamu masih berani menjadi sombong." Yu Sangrong tidak repot-repot menyembunyikan cemoohan dalam nada suaranya. "Tidak banyak orang yang saya kagumi. Selain Tower Master Xia, Tower Master Lan, dan Black Emperor, hingga saat ini belum ada orang keempat," kata Su Heng.
Yu Sangrong tersenyum dan berkata, ini suatu kehormatan. Su Heng menghela napas dalam-dalam sebelum dia mengangkat tangan kanannya. Avatar Tousan Realm Swirling miliknya muncul lagi. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Memang, pedang panjang umur Yu Sangrong melayang di depannya. Satu berubah menjadi dua, dua berubah menjadi empat, empat berubah menjadi delapan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang energi muncul satu demi satu di udara. Ada hampir 300.000 pedang energi di udara. Yu Sangrong tidak menahan sama sekali. Demikian pula, Su Heng memberikan semuanya juga. Semua kekuatan bagan kelahiran dari tahap 1000 alam berputar terkonsentrasi di tinjunya. Kedua lawan saling menyerang dari jarak 1000 meter. Yang satu seperti longsoran salju sementara yang lain seperti tsunami. Tepat saat kedua lawan akan bertabrakan. Guyuran. Air hitam melonjak tinggi ke langit, memisahkan dua lawan. Dihadapkan dengan ombak yang menjulang tinggi, kedua lawan itu seukuran lalat. Keduanya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Pada saat ini, erangan rendah terdengar di udara sebelum air hitam berpisah dan binatang laut besar yang tak terlukiskan melonjak di atas mereka. Semuanya membeku dalam sekejap. Saat binatang laut itu terbang, tetesan air dengan mudah mengusir pedang energi. Di bawah cahaya dari pedang energi yang tersisa, Yu Sangrong dan Su Heng melihat perut binatang laut itu. Warnanya hitam, dan salah satu sisiknya yang memantulkan cahaya keemasan panjangnya beberapa meter. Mereka tidak bisa melihat penampilan penuh binatang itu sama sekali. Ketika pedang energi dan avatar Tousan Realm Swirling menghilang, kegelapan turun lagi. Keduanya membeku di air hitam. Jari-jari 10 mil di sekitar binatang laut itu benar-benar beku. Ketika beberapa binatang laut kecil yang cukup beruntung untuk melarikan diri dari kebekuan melihat dua manusia yang terbungkus es, mereka segera bergegas. Bang, bang, bang. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka gagal memecahkan kebekuan. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak binatang laut lainnya bergabung. Kedua lawan itu seperti patung es, tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, binatang laut kecil itu menyerah, dengan kesal kembali ke air. Pada saat ini, itu sunyi seperti kuburan. Bab 1037, Undangan untuk Senior Lu. Kedalaman es itu 10.000 kaki, dan angin yang membekukan bertiup sejauh puluhan ribu mil. Tidak ada cahaya dan tidak ada suara. Di dunia yang beku ini, rasa dingin akan meresap ke dalam tulang dan sumsum seseorang. Bahkan para pembudidaya seperti Yu Sangrong dan Su Heng tidak dapat menahan hawa dingin yang tak ada habisnya. Dengan suhu tubuhnya, Su Heng berhasil melelehkan retakan garis rambut di atas es, tetapi begitu tetesan air jatuh, mereka membeku menjadi es lagi. Dia melepaskan energinya untuk melindungi dirinya sendiri, jika situasi ini berlanjut, dia akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh es. Dia menemukan dia bisa memobilisasi sangat sedikit primal ki dan masih bisa menggunakan transmisi suara. Sebagian besar primal ki telah diblokir oleh es yang membungkusnya, seolah-olah dia telah terputus dari dunia luar. Namun, dia adalah seorang pembudidaya berputar 1000 alam, dia bisa bertahan untuk waktu yang lama dengan nafas internalnya. Pada saat ini, Su Heng mengirim transmisi suara ke Yu Sangrong. Kamu tidak akan hidup lama. Mirip dengan Su Heng, Yu Sangrong benar-benar terbungkus es. Dia telah kehilangan semua mobilitas, dia bahkan tidak bisa tersenyum. Dia telah mencoba memecahkan lapisan es yang sangat tebal tetapi gagal. Untuk melakukannya, dia membutuhkan cukup primal ki. Sangat disayangkan dia terputus dari sebagian besar ki primal di balok es. Yu Sangrong menjawab melalui transmisi suara, kamu seharusnya merasa beruntung. Jika binatang laut itu tidak membekukan kami, kamu pasti sudah mati di bawah pedangku. Su Heng menjawab, kamu masih keras kepala dalam situasi ini. Kemampuan untuk membekukan sangat langka. Jika saya tidak salah, binatang laut itu sebelumnya adalah Raja Binatang Buas. Gua mistis air hitam telah menjadi tempat yang berbahaya sejak zaman kuno. Ada semua jenis binatang buas di sini. Setelah Anda menemukan binatang buas yang cukup kuat untuk menembus es, Anda ditakdirkan untuk menjadi makanan di perutnya. Dia terus berkata, 1000 alam pembudidaya berputar tidak takut dibekukan. Tidak akan lama sebelum aku memecahkan kebekuan. Adapun Anda tidak akan bisa memecahkan kebekuan. Kamu bisa tetap terbungkus dalam balok es dan, kakao, bagaimana kamu melakukannya? Berdengung. Energi pedang emas yang lemah melayang di depan keduanya. Berdengung. Su Heng tidak menyelesaikan kata-katanya, dia tercengang. Dalam kegelapan tak berujung, tidak diragukan lagi cahaya memberi mereka harapan. Kakao, bagaimana kau melakukan ini? Su Heng terus bertanya.
Yu Sangrong mengabaikan Su Heng. Sebagai gantinya, dia terus mencoba dan memobilisasi ki primal di sekitarnya. Su Heng bertanya lagi, bagaimana kamu mengatur ini? Ini adalah pengalaman dan wawasan yang diperoleh Yu Sangrong dari jalan tanpa pedang. Tanpa bergantung pada objek, dia belajar mengubah segalanya menjadi pedang dengan primal ki-nya dan juga belajar mengubah apapun menjadi pedang. Astaga, pedang energi menghilang, dan kegelapan kembali lagi. Mustahil untuk memanifestasikan pedang energi yang lebih kuat dalam keadaan seperti ini, apalagi memecahkan kebekuan. Yu Sangrong mengabaikan Su Heng. Dia menutup matanya, menahan dingin yang menusuk tulang, dan mulai berkultivasi. Hanya dengan berkultivasi dia bisa hidup lebih lama. Tak lama kemudian, kehangatan samar terpancar dari lautan ki dan tiannya untuk menahan dingin. Pada saat ini, Su Heng mengirim transmisi suara lain. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Kamu tidak akan bisa hidup jika terus seperti ini. Yu Sangrong terus mengabaikan Su Heng. Setelah itu, Su Heng juga menutup matanya dan mulai memobilisasi sisa primal ki yang dia tinggalkan di lautan ki dan tiannya untuk diolah. Di sebuah desa kecil di utara aliansi gelap dan terang di wilayah Lotus Hitam. Sensi membungkuk dan berseru, Tuan Pavilion. BTC telah mengirim orang ke Evil Sky Pavilion. Li Xiaomo bertarung dengan pihak lain untuk sementara waktu dan terluka. Namun, Tuan kedua tiba tepat waktu dan bertarung dengan pihak lain di atas parit surgawi sebelum mereka jatuh ke dalam jurang. Lu Zhou membuka matanya dan sedikit mengernyit. Apakah kamu tahu siapa pelakunya? Itu pasti anak buah Duan Xihua. Ketika saya pergi untuk mendapatkan Yan Zhenluo, saya melihat Su Heng. Li Xiaomo bertarung dengannya sebelumnya, dan dari deskripsinya, aku yakin itu Su Heng. Kata Sensi. Lu Zhou menutup matanya dan diam-diam melantunkan mantra untuk kekuatan penglihatan. Lu Zhou hanya melihat kegelapan. Lingkungan yang tenang juga. Di mana ini? Gua mistik air hitam. Karena dia bisa menggunakan kekuatan penglihatan pada Yu Sangrong, itu berarti Yu Sangrong belum mati. Berdasarkan pemahamannya tentang murid keduanya, dia tahu meskipun murid keduanya tampak keras kepala dan sombong, pada kenyataannya murid keduanya tahu batasnya dan bisa membuat penilaian yang sangat akurat dalam waktu singkat. Bakat bawaan semacam ini telah membantu murid keduanya berjalan keluar dari makam melilot dan melewati puluhan ribu mil tanah berbahaya ketika basis budidayanya rusak. Dia tahu murid keduanya tidak hidup sampai hari ini karena keberuntungan. Lu Zhou membuka matanya. Kemudian, dia memandang Sensi dan berkata, ceritakan tentang Duan Xihua. Sensi mengangguk dan berkata, Duan Xihua telah berada di BTC setidaknya selama 3.000 tahun sekarang. Ketika dia pertama kali bergabung dengan BTC, dia hanya memiliki 3 grafik kelahiran. Dari menjadi seorang penjaga hitam, dia mendaki sampai dia menjadi penatua kedua BTC. Dia saat ini memiliki tidak kurang dari 8 grafik kelahiran. Sekarang si Yuran, penatua pertama sudah mati, Duan Xihua telah menjadi pemimpin para penatua lainnya. Lu Zhou bertanya, bagaimana sikap faksi konservatif dan liberal? Tak perlu dikatakan, mereka tidak akur sama sekali. Master Menara lebih konservatif. Dia lebih memilih untuk tetap pada rencana tawanan. Namun, dengan hilangnya monopoli BTC atas domain Lotus Merah dan kontroversi baru-baru ini dengan WTC, banyak orang telah beralih untuk mendukung faksi radikal. Itu benar-benar tergantung pada sikap Tower Master, tetapi Tower Master jarang membuat pendiriannya jelas, Sensi menjelaskan. Siapa lagi di BTC yang cocok untuk Duan Xihua? Lu Zhou bertanya. Penatua ketiga dan 2 hakim, dengan Jiang Jiuli menjadi salah satunya. Jiang Jiuli selalu sangat diplomatis. Meskipun dia lebih lemah dari Duan Xihua, kemampuannya untuk bertahan hidup tidak bisa diremehkan. Master Menara juga sangat memikirkannya, kata Sensi. Apakah tidak ada orang luar biasa di antara anggota biasa di menara atas BTC yang dapat merusak keseimbangan? Lu Zhou bertanya. Tidak, jika ada bakat yang luar biasa, mereka akan segera direkrut oleh pejabat tinggi. Yan Zhenluo, yang Anda ingin saya bawa keluar dari BTC, adalah salah satu dari mereka yang mengambil sikap netral. Namun, bersikap netral tidak sepenuhnya baik. Sebaliknya, itu membuatnya menjadi sasaran intimidasi semua orang, kata Sensi. Ada alasan mengapa orang mencari dukungan atau berkumpul dalam kelompok. Tanpa dukungan, seseorang pasti akan diganggu. Meskipun Duan Xihua dari faksi radikal, dia tidak pernah berhadapan langsung dengan lawannya. Dia lebih suka membuat skema dan menabur perselisihan. Dengan kata lain, dia adalah orang yang bermuka dua, kata Sensi dengan marah. Xia Zhengrong benar-benar menyimpan seseorang seperti itu di BTC. Lu Zhou bertanya.
Sensi menghela nafas. Ada kelebihan dan kekurangannya. Duan Xihua sangat mampu. Selama dia tidak mengancam posisi Tower Master akan menutup mata terhadap hal-hal yang dia lakukan. Lu Zhou mengangguk. Dengan deskripsi Sensi, dia memiliki pemahaman yang samar tentang Duan Xihua. Kalau begitu, aku akan menendangnya keluar dari BTC. 5 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Selama 5 hari ini, Lu Zhou akan memeriksa Yu Sangrong dan mengamati kondisinya. Namun, semuanya gelap. Lu Zhou akhirnya berhenti berkultivasi di pagi hari. Dia bersandar di jendela untuk melihat matahari terbit. Pada saat ini, Sensi bergegas mendekat dan berlutut sebelum dia berkata, "Tuan Pavilion, kereta terbang merah telah terlihat di timur laut." Setelah mendengar keributan itu, Yu Zhenghai dan Zhao Hongfu bergegas. Menguasai. Tuan Pavilion. Sensi melanjutkan, "Jika saya tidak salah, kereta terbang merah itu milik Lan Xie WTC. Karena dia berani naik kereta terbang yang mewah itu, aku khawatir dia datang dengan persiapan." Zhao Hongfu berkata, "Lan Xie dari WTC. Saya rasa saya pernah mendengar nama ini sebelumnya, sepertinya dia cukup kuat." "Ini lebih dari itu. Sampai sekarang, belum ada yang mengalahkannya," kata Sensi. Lu Zhou berkata, "Lan Xie ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan." Sensi terdiam. Maksudnya adalah meninggalkan dan menghindari WTC. Biarkan WTC dan BTC bertarung sementara Evil Sky Pavilion menuai manfaatnya. Sensi hendak berbicara ketika seorang wanita berpakaian biru terbang dan berkata, "Tuanku mengundang senior Lu ke kereta terbang." Bab 1038, memenuhi taruhan. Sensi dan Yu Zhenghai. Petik 2, Duo ini tercengang sementara Zhao Hongfu melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Duo ini bertanya-tanya kapan Lu Zhou berkenalan dengan Lan Xie. Lu Zhou menjawab sambil menjentikkan lengan bajunya, "Pimpin jalan." Wizard terbang dari halaman belakang ke Lu Zhou dan membawa Lu Zhou pergi. Yu Zhenghai, Sensi, dan Zhao Hongfu menyaksikan, tercengang. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mendapatkan kembali akal sehat mereka. Sensi berkata, Tuan pertama, P Pavilion Master, bukankah Master Pavilion terlalu ceroboh? Apakah dia berencana untuk bertarung langsung?" Petik 2. Yu Zhenghai berkata, "Mengapa kamu khawatir? Saya ingat Anda ada di sana ketika Wu Guangping meninggal. Apakah kamu masih tidak mengerti tuanku?" Petik 2. Kupikir begitu," kata Sensi. Setelah itu, daftar nama muncul di benaknya, Hakim Dewan Menara Hitam, Wu Guangping, meninggal. Hakim Dewan Menara Putih, Ning Wanxing, di penjara, Hakim Dewan Menara Putih, Namong Yutian, meninggal, Penatua Pertama Dewan Menara Putih, Su Chen, meninggal, Tetua Pertama Dewan Menara Hitam, Si Yuran, meninggal, Pembunuh Utama Aliansi Gelap dan Terang, Ye Liuyun, mati, salah satu dari 5 harimau dari Aliansi Gelap dan Terang, Ye Lucunan, dikalahkan dengan satu gerakan. Sensi bergidik. Dia menamparkan pahanya dan berkata dengan mencela diri sendiri, "Bagaimana saya bisa melupakan kata-kata Broterpan?" Ketiganya mengikuti Lu Zhou dan menyamakan kedudukan dengan kereta terbang merah. Seorang wanita muda yang anggun terlihat menjaga kemudi kereta terbang. Wanita berpakaian biru itu membungkuk dan berkata, "Senior Lu, tolong lewat sini." Lu Zhou dan Wizard terbang ke kereta terbang merah besar. Sensi. Petik 2. Benarkah mereka begitu sopan? Apa yang sedang terjadi? Imajinasi Sensi dan kenyataan sangat berbeda, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih dari keterkejutannya. Yu Zhenghai dan Zhao Hongfu akan mengikuti ke kereta terbang ketika wanita berpakaian biru mengangkat tangan dan berkata, "Maaf." Dewan Menara Putih hanya menyambut senior Lu. Lu Zhou, yang telah mendarat di geladak, berbalik dan bertanya, "Lan Xie, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda?" Sebuah suara setenang air terdengar dari dalam. "Biarkan mereka semua naik." Dipahami. Wanita berpakaian biru itu menurunkan tangannya, tidak lagi menghalangi jalan mereka. Pegunungan tak berujung domain teratai hitam, desa kecil diselimuti kabut, hutan hijau, dan sungai deras semua wawasan dari kereta terbang. Mereka membuat pemandangan yang sangat indah. Trio dari Evil Sky Pavilion berjalan ke samping dan menikmati pemandangan. Pada saat ini, beberapa pelayan membawa beberapa kursi ke geladak. Lu Zhou tidak berdiri pada upacara dan segera duduk. Kereta terbang merah terbang ke barat daya dengan kecepatan tidak cepat atau lambat. Pada saat ini, Lan Xie berkata, "Aku benci sinar matahari." "Kamu tahu itu?" Yu Zhenghai dan Sensi. "Kamu tahu itu." Ada terlalu banyak makna di balik kata-kata itu.
Terlalu banyak bagi keduanya untuk membungkus pikiran mereka. Lu Zhou berkata, jangan bertele-tele. Apakah Anda membawa taruhan yang disepakati? Petik 2. Wanita berpakaian biru melepaskan tas kain ungu dari pinggangnya dan membukanya di depan semua orang. Esensi obsidian muncul di depan mata semua orang. Esensi obsidian berbentuk seperti daun panjang dan sempit. Itu memancarkan cahaya gelap. Itu tampak samar-samar seperti perahu kecil. Meski tidak besar, nilainya tak terkira. Itu diakui sebagai bahan langka di dunia kultivasi dan diperlukan untuk meningkatkan item dan senjata. Begitu banyak esensi obsidian. Sensi menelan ludah. Zhao Hongfu berkata, esensi obsidian. Bahan langka yang digunakan untuk meningkatkan senjata. Jika kualitasnya bagus, itu akan menjadi dasar untuk permanen grade. Kelas permanen. Yu Zhenghai menoleh untuk melihat Zhao Hongfu, bingung. Itu adalah sesuatu yang saya buat. Saya tidak berpikir ada item kelas permanen yang ada sejauh ini, kata Zhao Hongfu. Lan Xie berkata, tidak buruk, nona muda. Anda cukup berpengetahuan. Petik 2. Zhao Hongfu tertawa dan berkata, tentu saja. Aku murid paling menonjol di Akademi Runes. Pada saat ini, Lu Zhou mengangkat tangannya dan menyela, bagus sekali. Saya harap Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda. Petik 2. Lan Xie berkata, meskipun esensi obsidian itu berharga, tidak ada gunanya aku menarik kembali kata-kataku. Keluarga asal Ambon mendadak kaya dalam 3 hari setelah baca ini. Wealth Amulet. Wanita Ambon, tak perlu ngutang apalagi miskin lagi selamanya. Money Amulet. Wanita 55-an asal Ambon dengan baby face pakai ini sebelum tidur. Blue Tea. Lu Zhou melihat ke kejauhan. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Apakah kamu begitu yakin aku tidak bisa menang melawan Xia Zhengrong? Karena Xia Zhengrong bukanlah orang yang mengaku kalah, kata Lan Xie. Jadi bahkan jika dia kalah, dia tidak akan mengaku kalah. Jika saya mengatakan terlalu banyak sekarang, saya khawatir Anda akan menyesali taruhan kami, kata Lan Xie dengan suaranya yang setenang air. Lu Zhou bangkit dan pindah ke sisi geladak. Dia melihat ke gunung dan hutan saat dia bertanya, aku membunuh Su Chen dan menangkap Ning Wanxing. Apakah kamu tidak marah? Itu adalah hukuman yang pantas mereka terima. Lu Zhou terus bertanya, apakah Anda setuju dengan rencana penahanan? Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Bahkan jika tidak ada Dewan Menara Putih, akan ada Dewan Menara Hitam atau bahkan Dewan Menara Merah. Dewan Menara Hitam memonopoli domain Lotus Merah. Di mana Dewan Menara Putih memonopoli? Lu Zhou bertanya terus terang. Lan Xie tidak menjawab untuk waktu yang lama, jelas dia tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Ini sesuai harapan Lu Zhou. Dia mengajukan pertanyaan lain, siapa yang akan menang antara kamu dan Xia Zhengrong? Lan Xie tidak ragu sama sekali saat dia berkata, aku sangat percaya diri. Ini adalah kepercayaan yang harus dimiliki seorang kultivator. Lalu kenapa kamu tidak membunuh Xia Zhengrong? Bukankah Dewan Menara Putih akan mengatur segalanya? Lu Zhou bertanya. Menjaga mereka di sekitar membuat segalanya lebih menarik, kata Lan Xie. Petik 2, petik 2. Mendengar ini, Shen Si dan Yu Zhenghai benar-benar ingin membalas bahwa Lan Xie terlalu sok dan terlalu percaya diri untuk kebaikannya sendiri. Namun, itu sudah diduga, dia adalah Master Menara dari Dewan Menara Putih. Sebagai Master Menara, kekuatannya pasti luar biasa. Pada saat ini, Lan Xie bertanya, saya sangat ingin tahu. Bagaimana Anda mematahkan belenggu langit dan bumi di domain Lotus Emas? Batasnya hanya 8 daun. Dengan memutuskan teratai, jawab Lu Zhou. Itu tidak sepenuhnya salah. Lan Xie terdiam sesaat sebelum dia berkata, tidak terduga kamu bisa memikirkan metode ini. Setelah itu, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu pernah ke tanah tidak dikenal? Kali ini, giliran Lu Zhou yang tetap diam. Dia tidak terburu-buru untuk menjawabnya. Sebaliknya, dia merenungkan tujuannya mengajukan pertanyaan ini. Tidak mungkin baginya untuk mengaktifkan 12 bagan kelahiran dalam waktu sesingkat itu, tidak mengherankan bahwa Lan Xie curiga bahwa dia telah pergi ke tanah tidak dikenal. Jika dia mengatakan dia tidak ada di sana, dia mungkin tidak akan percaya padanya. Karena itu, dia menjawab, saya punya. Tidak heran, Lan Xie tidak terkejut dengan jawabannya. Apakah kamu pernah ke sana sebelumnya? Lu Zhou bertanya sebagai balasannya. Petik 2, petik 2. Shen Si menahan napas. Percakapan antara bos besar benar-benar langsung, menarik, dan informatif. Lan Xie tidak menyangkalnya. Aku pernah di sana. Anda telah memperoleh energi Great Void, kata Lu Zhou.
Begitu juga denganmu. Meskipun Lan Xie tidak merasakan energi Great Void pada Lu Zhou, dia yakin dia memiliki energi Great Void karena dia mampu mengaktifkan 12 bagan kelahiran dalam waktu yang singkat. Lu Zhou tidak mengoreksi Lan Xie. Lan Xie terus berkata, banyak orang berpartisipasi dalam ekspedisi Great Void saat itu. Namun, tidak ada peserta dari domain teratai emas. Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Wanita yang licik. Dia sengaja memasang jebakan. Lu Zhou menjawab tanpa tergesa-gesa, siapa bilang seseorang harus berpartisipasi dalam ekspedisi kekosongan besar untuk pergi ke tanah tak dikenal. Lu Zhou memberi dirinya nilai penuh untuk jawabannya. Lan Xie tidak dapat menemukan kekurangan dalam jawabannya. Dia mengubah topik lagi dan berkata, mungkin, aku telah meremehkanmu. Lagi pula, Anda telah memperoleh persetujuan Wizard. Ini hanya Wizard, itu tidak layak disebut, jawab Lu Zhou. Pada saat ini, wanita berpakaian biru berjalan mendekat dan membungkuk. Tuan, Senior Lu, kami akan tiba di Tanah Su dalam 15 menit. Lan Xie berkata, baiklah. Bab 1039, Perselisihan antara Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Di dalam kereta terbang merah, Lan Xie berbalik dan melihat ketiga orang yang berdiri di samping. Itu hanya sekilas sehingga dia tidak melihat penampilan mereka dengan baik. Namun, dia bisa merasakan lokasi Yu Zhenghai, Shen Si, dan Zhao Hongfu. Dia sedikit mengangguk dan bertanya, apakah mereka bawahanmu? Tanpa menunggu perkenalan Lu Zhou, Shen Si berkata dengan sangat sopan, ini adalah murid tertua guru pavilion. Saya adalah penjaga pavilion langit jahat, dan ini adalah rune master baru pavilion langit jahat. Lan Xie berkata dengan lembut, penjaga memiliki 4 bagan kelahiran. Shen Si. Petik 2, petik 2. Shen Si merasa dia dihina. Namun, dia tidak bisa tersinggung, lagi pula, Lan Xie memiliki kekuatan untuk memandang rendah dirinya. Dengan 4 bagan kelahiran, tidak peduli apakah itu Dewan Menara Hitam atau Dewan Menara Putih, dia pasti jauh dari kualifikasi untuk menjadi wali. Lu Zhou berkata, kemampuan tidak bergantung pada kekuatan dan basis kultivasi saja. Guardian Shen telah memberikan banyak kontribusi ke Evil Sky Pavilion dan merupakan salah satu bawahanku yang cakap. Loyalitas Shen Si langsung melonjak 20%. Lu Zhou hanya mengatakan yang sebenarnya, dia tidak berharap Shen Si tergerak. Selama masa Shen Si di Dewan Menara Hitam, tidak ada yang pernah mengakuinya. Kalau tidak, dia tidak akan menyelamatkan hidupnya dan meninggalkan Dewan Menara Hitam. Menurutnya, Dewan Menara Hitam yang memperlakukan orang-orang dari menara bawah seperti alat tidak layak baginya untuk mengorbankan nyawanya untuk mereka. Terkadang yang dibutuhkan untuk memenangkan hati seseorang hanyalah mengakui usaha mereka. Lan Xie berkata, kamu ada benarnya. Rune Master Anda tampaknya masih sangat muda. Zhao Hongfu tertawa. Dia tampak tidak berbeda dari seorang pria sekarang ketika dia berkata, menjadi muda adalah keuntungan. Orang-orang dari Akademi Run semuanya mengatakan bahwa aku sangat berbakat. Saya percaya mereka. Lan Xie berkata, saya mendengar bahwa Akademi Rune menemukan sekelompok anak-anak untuk belajar rune ratusan tahun yang lalu. Namun, kebanyakan dari mereka tewas atau didiskualifikasi. Hanya satu orang yang berhasil mempelajari rune. Kamu orangnya, kan? Zhao Hongfu tersenyum canggung. Bisakah kita tidak membicarakan ini? Lan Xie tersenyum lembut. Kamu memang sangat berbakat, tapi kamu terlambat terintegrasi. Sangat mengejutkan bahwa istana kerajaan Yuan Agung tidak membunuhmu. Mereka berani. Saya mendapat dukungan dari Pavilion Master sekarang. Jika mereka mencoba membunuhku, Master Pavilion akan membunuh mereka, kata Zhao Hongfu dengan penuh terima kasih sambil melirik Lu Zhou. Lan Xie berhenti berbicara. Pada saat ini, wanita berpakaian biru membungkuk dan berkata, kita sekarang berada di Tanah Su. 50 mil barat daya akan menjadi wilayah Dewan Menara Hitam. Petik 2. Baiklah, kata Lan Xie. Shen Si tahu Lu Zhou belum pernah ke Dewan Menara Hitam jadi dia mengambil inisiatif dan berkata, Dewan Menara Hitam mencakup area seluas 10.000 hektar dan berbentuk heptagram. Ada 36.000 prasasti Dao di dalam dan di luarnya. Ada 7 menara utama yang masing-masing mengendalikan 7 formasi besar yang berbeda. Petik 2. Formasi besar. Lu Zhou mengangkat alis. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan beberapa formasi besar. Misalnya, 10 formasi Absolute Great Yan dan formasi besar di domain Lotus Merah. Karena Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih dapat dengan mudah menggunakan 8 bendera Desolate dan 6 harmoni, bagaimana mungkin formasi di sarang mereka menjadi lemah? Lu Zhou bertanya-tanya apakah Lan Xie telah memikatnya ke dalam jebakan.
Dia menggelengkan kepalanya, bahkan jika Lan Xie tidak bertaruh dengannya, dia masih akan datang ke Dewan Menara Hitam. Tak lama kemudian, kereta terbang merah terbang ke wilayah Dewan Menara Hitam. Orang bisa segera melihat 7 menara yang menembus awan. Mereka begitu tinggi sehingga puncaknya tidak terlihat. Awan berputar-putar di sekitar tengah menara. Semua bangunan di tanah juga diatur dalam bentuk heptagram. Akhirnya, kereta terbang merah berhenti di dekat Menara Dube. Pada saat yang sama, beberapa orang terbang di ketinggian rendah sebelum berhenti 100 meter dari kereta terbang. Wanita berpakaian biru mengambil inisiatif untuk mengatakan dengan suara yang jelas, "Tolong beritahu Tower Master Xia bahwa tuanku ingin melihatnya." Beberapa pembudidaya berpakaian hitam tidak membuang waktu dan terbang kembali ke Menara Hitam. Segera setelah itu, seorang lelaki tua terbang. Dia melayang di udara dan berkata, "Lucy memberi hormat kepada Tower Master Lan. Silakan ikuti saya, Tower Master Lan." Petik 2. Lan Xie berkata, "Aku di sini karena suatu hal. Aku tidak perlu masuk." Konten. Orang tua itu tampak bingung. "Tuan Menara Lan, jarang Anda mengunjungi kami. Jika kami tidak memberi Anda perawatan yang tepat, saya khawatir Tuan Menara Xia akan menyalahkan kami." Lan Xie berkata, "Saya datang ke sini karena sesuatu yang penting." Setelah mendengar ini, Lucy tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia berkata sebelum menghilang tanpa jejak, "Tuan Menara Lan, tolong tunggu sebentar." Lu Zhou melihat ke bawah ke tanah Dewan Menara Hitam dan berkata, "Bahkan kamu tidak berani masuk. Apa istimewanya menara itu?" "Saya tidak takut. Saya hanya merasa itu tidak perlu," jawab Lan Xie. "Aku akan mempercayaimu untuk saat ini." Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, "Jika dia tidak muncul, siapa yang memenangkan taruhan?" "Karena dia menghindari pertarungan, itu akan dihitung saat kamu memenangkan pertarungan," jawab Lan Xie. "Setidaknya kamu orang yang adil," kata Lu Zhou. Pada saat ini, Yu Zhenghai berkata, "Tuan, perselisihan internal Dewan Menara Hitam buruk dan begitu juga konflik mereka di luar. Aku khawatir dia tidak akan muncul." "Dia akan muncul," kata Lan Xie dengan tenang. "Kau begitu percaya diri," kata Lu Zhou. Wanita berbaju biru itu berkata sambil tersenyum, "Tidak ada seorang pun yang tidak bisa ditemui oleh tuanku. Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi satu-satunya orang yang tidak berani diprovokasi oleh Xia Zhengrong adalah tuanku." Petik 2. Begitu suara wanita berpakaian biru itu jatuh, 3 orang muncul di atas Menara Dube. Mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka mentransmisikan suara mereka dari jauh. Sebuah suara yang dalam terdengar di udara. "Ternyata Tower Master Lan lah yang memutuskan untuk memberkati kita dengan kehadirannya." Lan Xie berkata terus terang tanpa berbelit-belit, "Saya di sini hari ini karena saya ingin meminta sesuatu dari Anda." "Menara Tuan Lan, tolong bicara. Aku bertaruh dengan Pavilion Master dari Evil Sky Pavilion, aku yakin kamu bisa mengalahkannya," kata Lan Xie. Bayangan tinggi yang melayang di kejauhan tidak lain adalah Xia Zhengrong, Master Menara dari Dewan Menara Hitam. Tuan Pavilion dari Pavilion Langit Jahat. Pada saat ini, Lu Zhou terbang keluar dari kereta terbang merah. Dia melihat bayangan itu dan berkata, "Ini aku." Suara Xia Zhengrong tenang saat dia menjawab, "Kamu jauh lebih mengesankan daripada yang dikatakan rumor." Lu Zhou berkata terus terang, "Kamu mendengar apa yang dikatakan Lan Xie? Aku harus memenangkan taruhan." Wanita berpakaian biru merasa sedikit tidak nyaman karena Lu Zhou menggunakan nama lengkap Lan Xie. Namun, karena tuannya tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Xia Zhengrong mengabaikan Lu Zhou dan melihat ke kereta terbang merah. Itukah sebabnya Tower Master Lan datang? Jika Lan Xie tidak datang, Xia Zhengrong tidak akan keluar bahkan jika langit runtuh. Dia tidak menyangka Lan Xie datang karena sebuah taruhan. Selain itu, apa hubungannya taruhan dengan dia? Mengapa dia terseret ke dalam taruhan? Lan Xie berkata, "Jika Tower Master Xia bisa menang melawan Pavilion Master Lu, Dewan Menara Putih hanya akan fokus pada domain Lotus Putih selama 1000 tahun ke depan." Lu Zhou sedikit terkejut. Terlepas dari apakah Xia Zhengrong menang atau kalah, Lan Xie harus membayar harga yang mahal. Apakah Lan Xie sangat menyukai Ye Tianxin? Xia Zhengrong tergoda oleh tawaran Lan Xie. Konflik Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih semakin tua. 1000 tahun perdamaian adalah konsesi besar di pihaknya juga. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apa yang dipertaruhkan bagi Lan Xie untuk membuat penawaran seperti itu. Pada akhirnya, dia mengangkat suaranya sedikit dan berkata, "Baiklah. Dewan Menara Hitam sepertinya tidak memiliki banyak orang. Namun, 7 menara utama,
Formasi heptagram, tanah Su dengan tulisan Dao di mana-mana menunjukkan bahwa Dewan Menara Hitam tidak sederhana sama sekali. Namun, Lu Zhou memiliki banyak kartu truf yang dimilikinya. Jika dia tidak peduli tentang menabung, akan lebih mudah baginya untuk mengalahkan Xia Zhengrong. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkannya adalah seberapa banyak dia dapat menghemat dan menemukan metode yang paling hemat biaya untuk mencapai hasil terbaik. Lu Zhou berkata, Xia Zhengrong, aku punya saran untukmu. Tolong bicara, Pavilion Master Lu. Jika kamu melawanku, kamu pasti akan kalah. Jika Anda langsung memilih untuk mengakui kekalahan, itu akan menyelamatkan Anda dari banyak rasa sakit, kata Lu Zhou. Xia Zhengrong mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya dari Lu Zhou ke kereta terbang merah. Kemudian, seolah-olah dia sudah lama mengambil keputusan, dia berkata tanpa ragu-ragu, saya mengaku kalah. Lan Xie, Shen Xi, Yu Zhenghai, dan semua orang di kereta terbang merah. Petik 2,